Indonesia baru saja membuktikan ke dunia internasional, Indonesia sukses memimpin presidensi G20, G20, dan membuat dunia internasional terpukau. Bahkan sekarang Indonesia negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 sedunia internasional. Nah, mengapa kita bisa begini? Karena nggak ada konflik, nggak ada gejolak di dalam negeri. Yadullah ma'al jamaah, kita bersatu, kita damai. Bayangkan seandainya 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan semakin kuat lagi. Infrastruktur dibangun secara lengkap, jalan tol misalnya. Saya baca itu di media, dibangun terowongan tol dari Pekanbaru ke Padang, Sumatera Barat. Itu terowongan terpanjang, nembus gunung. Biayanya nembus gunung saja tuh 9 triliun. Jadi masyarakat Sumatera Barat, Padang sana patut bangga itu, patut berbahagia. Yadullah ma'al jamaah. Allah itu berpihak kepada al-jamaah. Allah itu berpihak kepada persatuan dan kesatuan. Yadullah ma'al jamaah. Allah itu berpihak kepada negara yang bersatu. Mengapa saya ucapkan sedemikian rupa? Karena alhamdulillah Indonesia baru saja membuktikan ke dunia internasional, Indonesia sukses memimpin presidensi G20, G20, dan membuat dunia internasional terpukau. Setahun belakangan ini sampai finalnya kemarin di Bali, Indonesia sukses menjadi ketua presidensi G20. 20 negara, 19 negara plus ya, yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar sedunia internasional. Maksud saya begini, dulu Indonesia ini sangat terpuruk, Pak. Negara yang lama dijajah Belanda, negara yang dijajah Jepang. Saat kita akan bangkit, tinggal landas, hampir tinggal landas untuk menjadi negara maju, tidak lagi jadi negara berkembang. Jeleger reformasi tahun 98. Jadi ibarat kata kita sudah mau sampai puncak, terhempas kembali ke bawah atas tragedi tahun 98. Akhirnya kita terpuruk kembali. Jalan-jalan di Lampung ini saya masih ingat betul, jadi kolam semua. Jadi ke Palembang itu saya pernah butuh waktu sampai 12 jam karena susah sekali ngakses jalannya, kolam semua. Pemerintah nggak sanggup ngebangun waktu itu. Karena kacaunya orde reformasi, Pak, kita belum menemukan bentuk dan identitas, tidak ada dana untuk melakukan pembangunan. Kita mengalami krisis moneter dan sulit sekali. Sampai mau makan susah kan begitu ya. Harga beras itu murah. Saya ingat betul, tahun itu harga beras itu paling cuma 500 perak, 400 perak. Tapi daya beli masyarakat itu tidak ada. 400 perak harga beras itu orang nggak bisa beli. Saya masih ingat betul kelaparan itu, Pak. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malamnya ngarep ada undangan kedurenan. Nah, sekarang setelah 24 tahun reformasi, Indonesia bangkit kembali. Bahkan sekarang Indonesia negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 sedunia internasional. Nah, mengapa kita bisa begini? Karena nggak ada konflik, nggak ada gejolak di dalam negeri. Yadullah ma'al jamaah, kita bersatu, kita damai. Bayangkan seandainya 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan semakin kuat lagi. Infrastruktur dibangun secara lengkap, jalan tol misalnya. Dari Bandar Lampung ke Palembang itu sampai Jatung kota Palembang saya sudah ngukur. Sesantai-santainya saya 3,5 jam itu, Pak. Yang dulunya bisa seharian penuh, 3,5 jam. Tolnya yang cepat, cuman mau masuk kotanya yang agak lambat. Sampai segitunya sekarang, alhamdulillah. Dan saya baca itu di media,
dibangun terowongan tol dari Pekanbaru ke Padang, Sumatera Barat. Itu terowongan terpanjang, nembus gunung. Biayanya nembus gunung saja tuh 9 triliun. Jadi masyarakat Sumatera Barat, Padang sana patut bangga itu, patut berbahagia. Dibangunnya jalan Trans Sumatera. Yang tadinya kita mesti kelak-kelok mau sampai ke sana, nanti tembus gunung saja sampai ke sana. Nah, mengapa kita bisa membangun infrastruktur yang begitu mahal? Karena nggak ada gejolak di dalam negeri, nggak ada gejolak. Ya, riak-riak kecil seperti gelombang lautan itu bagus saja. Tapi selama tidak ada gejolak yang signifikan, Indonesia akan semakin maju. Nasihat bagi kita semua bahwasanya ternyata kalau kita bersatu, bahu membahu, walaupun beda ya, ada beda partai, beda pilih presiden atau beda apalah terserah, perbedaan itu hanya menjadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebajikan. Pelari kalau lari sendirian gak enak pak, betul nggak kira-kira? Nggak ada saingan, gak enak. Pelari itu semangat karena ada saingan. Untuk sampai ke garis finish dia nggak boleh diduluin orang untuk dapat juara. Nah sama, perbedaan yang ada di Indonesia ini adalah sarana fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebajikan. Yang penting harapannya cuma 2 saja. Berangkat dari pelajaran kita dari presidensi G20 ini, harapan kita sederhana. Yang pertama, Indonesia makin makmur, makin sejahtera, penyelenggaraan pemerintahan semakin baik. Ini nasihat buat pemerintah, kalau dikasih amanah jangan korupsi. Kan begitu. Karena serakah itu Pak, tema kita kajian yang beberapa waktu yang lalu kan, serakah itu kalau orang korupsi, lantas dia serakah. Kalau kata Mahatma Gandhi, kekayaan alam di India ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan lebih dari cukup. Tapi kata beliau, menjadi kurang, menjadi tidak cukup kalau untuk memenuhi keserakahan kita semua. Iya juga ya. Serakah itu nggak ada obatnya kecuali kematian. Maka dari itu mudah-mudahan penyelenggaraan pemerintahan makin bersih, dan harapan yang kedua, kita semakin stabil, perbedaan bisa disikapi dengan dewasa, jangan pernah mau diprovokasi, jangan pernah mau diadu domba. Kalau kata orang bijak, 1 abad, 100 tahun dipimpin oleh pemimpin yang diktator, itu lebih baik Pak, daripada sehari tapi perang saudara. Tak ulangi lagi ya, 1000 tahun bahkan dipimpin oleh pemimpin yang diktator, itu lebih baik daripada sehari tapi kita perang saudara. Nah, Indonesia kan tidak diktator, negara demokrasi. Tapi demokrasi yang ada jangan sampai dimanfaatkan orang untuk mengadu domba kita semua. Kita lihat nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Indonesia makin sejahtera. Allahumma amin.